kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, serta kenikmatan yang tidak ada habisnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Nurul Ilma Amalia Mahaitu, Dan saya Putri Ramadhani. kami dari kelas 11 IPA 4. Kali ini kami akan melakukan praktek mengenai materi kesetimbangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan. Jenis-jenis reaksi kimia berdasarkan arah reaksinya. Yang pertama yaitu reaksi irreversible atau tidak dapat balik. Merupakan reaksi yang hanya berlangsung satu arah dari reaktan menjadi produk. Contohnya NaOH bereaksi dengan HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Reaksi penetralan merupakan tipe reaksi yang berjalan satu arah. Yang kedua yaitu reaksi reversible atau bolak-balik, merupakan reaksi yang berlangsung dua arah, dari reaktan menjadi produk dan sebaliknya dari produk dapat kembali menjadi reaktan. Contohnya pada pemanasan kristal hidrat CuSO4 5H2O akan menguapkan molekul air sehingga kristal hidrat yang awalnya berwarna biru akan berubah warna menjadi putih. Padatan CuSO4 akan berubah kembali menjadi warna biru ketika memikat molekul air. Yang pertama yaitu konsentrasi. Ketika suatu reaksi yang telah mengalami kesetimbangan lalu diberikan perlakuan tertentu seperti mengubah konsentrasi, suhu, atau tekanan, ternyata mengakibatkan perubahan kesetimbangan pada reaksi tersebut. Hal ini diamati oleh seorang kimiawan berkebangsaan Prancis bernama Henri de Chatelier, yang kemudian dinyatakan asas de Chatelier. Asas tersebut berbunyi, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Aksi yang dimaksud merupakan perlakuan yang tadi telah disebutkan yang dapat mengubah keadaan kesetimbangan. Yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat ditambahkan, timbangan akan bergeser ke ruas lawan. Jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke ruas produk, dan sebaliknya. Jika konsentrasi produk diperbesar, maka kesetimbangan bergerak ke ruas reaktan. Namun, bila konsentrasi suatu zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas zat tersebut. Misalnya, jika konsentrasi reaktan diperkecil, maka kesetimbangan bergerak ke ruas reaktan. Dan jika konsentrasi produk diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke ruas produk. Dalam praktek kali ini saya sudah menyediakan alat dan bahan. Yang pertama yaitu 2 buah suntik, kedua isolasi, yang ketiga spidol, yang keempat pewarna makanan, kelima gunting, keenam 2 buah gelas aqua, dan 1,5 gelas air dan setengah gelas minyak, sedotan, dan yang terakhir yaitu kardus yang sudah menempel dengan selang. Langkah awal yaitu sediakan minyak serta air di dalam aqua gelas, serta sediakan 2 aqua gelas yang kosong dan spidol. Mereklah aqua dengan merek A, kemudian merek B.
tuangkan air ke dalam gelas A serta minyak ke dalam gelas B. Langkah yang kedua yaitu siapkan pewarna makanan, kemudian tuangkan pewarna makanan ke dalam air. Kemudian aduklah air yang sudah dituangkan pewarna makanan menggunakan pipet. Manfaat diaduknya air yaitu agar cairan merata. Langkah ketiga, siapkan 2 buah suntik. Kemudian masukkan minyak ke dalam suntik. Kemudian masukkan cairan merah ke dalam suntik. Kemudian ukurlah atau bandingkanlah antara suntik yang berisi minyak dengan suntik yang berisi cairan merah agar setara. Kemudian minyak dan cairan merah yang berada di dalam suntik akan dimasukkan ke dalam selang secara bersamaan. Jadi bisa kita lihat apa yang terjadi pada cairan ini. Cairan merah dan minyak berbatasan langsung, kemudian batasnya pun berada di tengah selang. Kemudian kita akan melakukan penambahan pada cairan merah. Jadi bisa kita lihat pengaruh dari ditambahnya cairan merah yang awalnya batasan antara minyak dan cairan merah berada di tengah berubah arah ke sebelah kiri atau ke arah minyak. Dari percobaan atau praktikum mengenai materi kesetimbangan faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yaitu faktor konsentrasi dari praktik tersebut, jika kita tambahkan cairan merah, otomatis cairan merah akan bergeser ke arah minyak atau ke sebelah kiri. Sebaliknya, jika kita menambahkan minyak, otomatis minyak akan bergeser ke sebelah kanan atau ke arah cairan merah. Jadi, kesimpulan dari praktikum atau percobaan yang kita lakukan dalam materi kesetimbangan faktor yang mempengaruhinya konsentrasi, yaitu jika konsentrasi berkurang atau kecil dan reaktan bertambah, maka arah kesetimbangan akan bergeser tergantung dari cairan manakah yang mau ditambah. Jika cairan minyaknya ditambah, maka kesetimbangannya akan bergeser ke sebelah kanan. Jika cairan merahnya ditambah, kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Demikian dari video praktik mengenai materi kesetimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video praktek kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.